Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 100 Siaran FM yang saya juga kembali lagi bersama Tata yang menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan kita masuk ke dalam program talk show bersama Kementerian Agama ya sudah. Dan alhamdulillahnya narasumber kita sudah hadir di sini. Dan sebelum itu kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah sudah. Dan juga Tata mau nanya ini di sore hari ini apa tema kita Ustazah? Nah, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah masalah tentang kebahagiaan. Karena setiap manusia itu pasti ingin bahagia di dunia dan akhirat. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang berbahagia itu menurut Rasulullah SAW? Mudah-mudahan termasuk kita dan pendengar Rock FM dimanapun Anda berada. Tanpa berlama-lama saja langsung saja menyampaikan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi surah li sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang cuaca agak kurang bersahabat kepada kita, tapi namun tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kami dari Kementerian Agama Kota Palang Sidimpuan memaparkan secara singkat
yaitu masalah bagaimanakah ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang berbahagia menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang pasti menginginkan yang namanya bahagia. Bahagia di dunia ataupun bahagia di akhirat. Setiap kita selesai sholat, kita selalu berdoa meminta kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada manusia di dunia ini yang menginginkan kemelaratan atau kesengsaraan. Tapi semua manusia di dunia ini pasti ingin bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang selalu kita minta melalui doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi sayangnya sebahagian orang menilai kebahagiaan terletak pada harta dan materi. Bagaimanakah ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang yang berbahagia itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi orang yang memandang ataupun menilai kebahagiaan itu terletak pada harta dan materi, artinya seseorang memandang dirinya dan dipandang oleh orang lain sebagai orang yang berbahagia itu kalau memiliki harta melimpah, harta yang banyak, itu orangnya itu bahagia. Kenapa? Karena punya harta yang melimpah, deretan mobil, hamparan tanah yang luas, dan fasilitas-fasilitas dunia lainnya. Padahal belum tentu seseorang yang memiliki harta yang berlimpah, walaupun mobil banyak dan hampar tanahnya yang luas dan fasilitas dunia lainnya, itu bukan termasuk orang yang bahagia. Belum tentu berbahagia. Pendengar FM dimanapun Anda berada, karena Rasulullah mengatakan, laisal miskinu bi'adamil mal. Bukan dikatakan miskin, artinya bukan dikatakan orang yang sengsara itu tidak mempunyai harta. Walakinnal miskin bi'adamil ilmi. Akan tetapi yang dikatakan orang miskin itu adalah orang yang tidak berilmu. Jadi bukan ukuran banyaknya harta seseorang itu dikatakan ataupun merasakan kebahagiaan. Belum tentu pendengar FM dimanapun Anda berada. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kriteria tersendiri untuk menilai apakah seseorang itu termasuk sebagai golongan orang yang berbahagia atau tidak. Jadi Rasulullah berpandangan bahwa bahagia itu bukan sebuah kondisi atau situasi, tapi pilihan. Nah, jadi manusia itu kan punya pilihan, mana lebih pilihan, bahagia atau sengsara? Tentu bahagia. Nah, kita bisa memilih untuk menjadi orang yang bahagia. Jelas. Meskipun bukan termasuk orang yang kaya. Pendengar FM dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakan itu bahagia dengan kata tubak yang berarti beruntung. Orang yang berbahagia itu pasti beruntung, tubak, bahagia dan sukses. Jadi dari kata tubak inilah
kita bisa menemukan jejak-jejak orang yang bahagia untuk kita jadikan sebagai evaluasi diri, penilaian diri kita, apakah kita ini sudah termasuk bahagia atau tidak. Mudah-mudahan pendengar Raw FM dimanapun Anda berada tergolong orang yang berbahagia. Amin. Yang pertama, bagaimanakah ciri-ciri orang yang berbahagia itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang berbahagia itu adalah orang yang asing dalam kesalehan. Orang yang asing dalam kesalehan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beruntunglah orang yang asing. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang asing itu? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang asing itu adalah orang yang beruntung. Dia itu orang-orang yang soleh, yang berada di tengah-tengah masyarakat yang banyak melakukan kemaksiatan, yang melakukan keburukan, yang banyak melakukan kemaksiatan daripada melakukan ketaatan. Jadi orang yang berada dalam masyarakat di tengah-tengah kemaksiatan yang banyak dilakukan oleh manusia itu daripada melakukan ketaatan, maka disebut dengan orang asing ataupun orang yang beruntung. Inilah kriteria orang yang bahagia menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Yaitu orang yang tetap istiqomah, tetap pendiriannya tetap untuk mengerjakan kebaikan, walaupun di sekelilingnya lebih banyak melaksanakan kemaksiatan. Jadi orang asing seperti ini tidak ambil pusing dan tidak peduli apakah dia itu dinilai negatif atau positif oleh orang-orang yang hanyut dalam sungai kemaksiatan. Yang dia pedulikan adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini tidak ikut hanyut ke dalam arus keburukan yang sedang mengaliri kehidupan di suatu zaman. Jadi orang yang asing dalam kesalehan selalu berupaya memiliki pendirian yang kuat, tidak berubah-ubah. Jadi pendiriannya itu tetap kepada kebaikan. Layaknya seperti bunglon yang berubah kulit pada masa tertentu. Pagi dan sore, siang dan malam, dia tetap konsisten dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berusaha memperbaiki diri dan orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari waktu ke waktu. Yang pertama, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang berbahagia itu menurut Rasulullah adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad walaupun tidak menjumpainya. Jumlah manusia yang beriman kepada Rasul dan semasa dengan beliau tidak sebanding dengan jumlah umat Islam yang hidup sepeninggalannya. Jarak waktu yang begitu panjang telah memisahkan antara kehidupan kita dengan masa Rasul. Maka disinilah letak keistimewaannya.
meski tidak pernah berjumpa secara langsung, namun tetap beriman atau percaya terhadap risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang seperti ini masuk dalam golongan kaum yang beruntung, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan berbahagia atau beruntunglah orang yang tidak melihatku dan beriman kepadaku. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sampai 7 kali. Berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan berbahagialah orang yang tidak melihatku tetapi beriman kepadaku. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kita harus mempertahankan iman dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Godaan dan tantangan di depan semakin kuat dan keras. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan umur kita berakhir dengan keadaan iman dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kedua, pendengar FM dimanapun Anda berada. Kemudian, bagaimanakah ciri-ciri orang yang berbahagia itu ataupun orang yang beruntung itu menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang beramal berdasarkan ilmu, orang yang beribadah dengan ilmu. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah atau amal seseorang itu, yang pertama adalah punya ilmu. Jadi ibadah kita itu seperti misalnya ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah yang mencakup aktivitas kita sehari-hari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan ilmu. Karena ada pepatah yang mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti kayu yang tidak berbuah. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Sedikit atau banyak yang sudah kita raih harus kita amalkan, dan mengamalkan suatu perbuatan harus didasari dengan ilmu agar tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi Imam Bukhari pernah berkata, ilmu sebelum beramal dan berucap. Ucapan itu menunjukkan pentingnya ilmu sebagai dasar dalam melakukan sesuatu tindakan. Ilmu adalah syarat utama agar ibadah seseorang itu sesuai dengan syariat. Makanya orang yang berbahagia itu beribadahnya itu, beramalnya itu berdasarkan ilmu. Tanpa ilmu, ibadah yang kita lakukan bisa batal atau tidak sah. Jadi orang yang berilmu itu diangkat Allah derajatnya. Orang yang diangkat Allah derajatnya tentu orang yang berbahagia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat
derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi artinya orang yang beramal dengan ilmu itu akan berikan Allah kebahagiaan atau tergolong orang yang beruntung. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Keutamaan orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmu, ataupun orang yang mengamalkan ilmunya di atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Oleh karena itu, pendengar Rob FM dimanapun Anda berada, menjadi sangat penting untuk mengamalkan ilmu. Kita beramal didasari dengan ilmu dan mengamalkan sesuatu berdasarkan dengan ilmu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Berbahagialah orang yang beramal dengan ilmunya. Berbahagialah orang yang beramal dengan ilmunya. Berbahagialah orang yang beramal dengan ilmunya. Maka ciri-ciri orang yang berbahagia itu salah satu di antaranya adalah orang yang beribadah beramal dengan ilmu. Oke, baik itu dia ya. Kita tahu kita rehat dulu dengan beberapa saat. Jadi nanti kita akan kembali lagi yang akan melanjutkan perbincangan menarik lagi ya. Jadi jangan lupa kemana-mana. Kita di 100 FM. Lagi di 100 FM ya. Saya masih kembali lagi bersama Tata dan juga Ustazah ya. Ya. Dan juga mungkin saya langsung saja menyampaikan. Terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang yang berbahagia itu kata Rasulullah, orang yang beribadah ataupun orang yang beramal dengan ikhlas, atau orang yang ikhlas. Artinya orang yang ikhlas atau mukhlis adalah orang yang melakukan kebaikan ataupun beramal karena Allah lillahi ta'ala. Mengerjakan sesuatu pekerjaan lillahi ta'ala itu namanya ikhlas. Tidak mengharapkan pujian dari manusia, tetapi ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ikhlas melaksanakan ibadah itu termasuk golongan orang yang berbahagia. Ikhlas adalah amal ibadah yang dilakukan oleh hati. Nilai ibadah yang dilakukan oleh badan ini sangat bergantung kepada nilai ikhlas. Nilai ikhlas yang ada dalam hati seorang mukmin. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Syekh Imam Nawawi itu membagi keikhlasan itu dengan 3 tingkatan. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah ataupun beramal dengan ikhlas karena Allah, menempati posisi yang atas ataupun yang pertama dan utama. Ikhlas dalam kelompok ini adalah seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah dan melakukan amal saleh sama sekali tidak mengharapkan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Sengaja aku mengerjakan pekerjaan yang baik lillahi ta'ala, ikhlas.
Bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya, mengembangkan ilmu, kita memberikan ilmu kepada seseorang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah menempati posisi yang pertama. Kemudian yang kedua menurut Imam Nawawi, ikhlas karena akhirat. Tingkatan ikhlas yang kedua itu adalah beribadah dan beramal karena mengharapkan pahala dan mendapatkan dan ingin masuk ke dalam surga dan takut kepada siksa neraka. Itu kan, kita beribadah itu ikhlas karena akhirat, takut akan siksaan Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, ingin masuk surga. Maka kita melaksanakan ibadah itu ikhlas karena Allah dan ikhlas karena akhirat. Jadi itu ikhlas tingkatan yang kedua. Kemudian pendengar FM dimanapun Anda berada, tingkatan yang ketiga itu adalah ikhlas karena dunia. Jadi tingkatan yang ketiga ini adalah beribadah karena mengharapkan balasan di dunia, bukan mengharapkan pujian tapi balasan. Lain itu ya, kalau mengharapkan pujian itu namanya riya, biar dipuji orang. Tapi ini mengharapkan balasan di dunia. Misalnya kalau kita melaksanakan ibadah membaca Al-Quran lah dulu contohnya, kita bacakan surah Al-Waqiah. Tentunya kita berharap untuk mendapat rezeki, kekayaan, dan mengeluarkan sedekah berharap mendapat rezeki. Itu yang ikhlas karena dunia. Kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah di dunia ini mengharapkan balasan di dunia. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, orang yang melaksanakan ibadah dengan ikhlas atau namanya mukhlis itu adalah tergolong orang yang berbahagia. Banyak orang yang melaksanakan amal kebaikan karena Allah lillahi ta'ala, tanpa ada satu embel-embel ataupun tanpa ada satu keinginan untuk dipuji oleh seseorang, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan penghargaan dan lain-lain sebagainya, tapi beramal dengan ikhlas tidak akan membuat seseorang akan mengharapkan pujian dan tidak melemah karena hardikan dan cacian dari manusia. Jadi orang yang ikhlas dikategorikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang berhasil. Apa kata Rasulullah? Berbahagialah orang yang ikhlas, karena adalah lampu-lampu hidayah yang dari mereka setiap fitnah yang gelap menjadi terang. Makanya pekerjaan itu harus kita laksanakan dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala pekerjaan atau amal itu disertai dengan niat, dan Allah akan membalas amal kita itu sesuai dengan niat kita masing-masing.
orang yang beribadah karena dunia, maka Allah akan memberikan ganjarannya di dunia. Tapi seseorang yang beramal karena Allah dan Rasulnya, maka Allah pun akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang ikhlas untuk melaksanakan ibadah. Dalam hal ini kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, seorang pemuda datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mau kemana? Kami ini dengan kaum muslimin akan hijrah ke Madinah dengan tujuan lillahi ta'ala. Hijrahnya ini hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda ini datang menyupai Rasulullah, saya mau ikut ya Rasulullah hijrah. Apa kata Rasulullah? Apakah tujuan Anda untuk ikut bersama kami hijrah ke Madinah? Apa kata pemuda ini? Saya ikut hijrah adalah untuk mencari wanita. Apa kata Rasulullah? Berarti niatmu itu tidak ikhlas untuk hijrah. Siapa yang hijrah karena dunia, maka balasannya di dunia. Tapi orang yang ikut hijrah karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala bagi orang yang hijrah karena ikhlas lillahi ta'ala. Maka kata Rasulullah, ciri-ciri orang yang berbahagia itu adalah orang yang ikhlas dalam melaksanakan ibadah. Oke, baik, itu dia ya. Kalau kita jadi dulu dengan beberapa lagu ya, nanti kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana. Tapi terus mereka di Makassar. Masih di kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 9,4 Simpuan, 105 Jalan Makassar. Masih kembali lagi bersama Bapak dan juga Ustazah. Ya. Dan ini kita sudah di segmen terakhir ya, Ustazah, yang dirangkuman dari semuanya. Dan mungkin langsung saja kepada Ustazah. Ya, terima kasih. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri orang yang berbahagia itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir adalah orang yang mampu menahan lidahnya dari perkataan yang tidak baik. Kan ada itu bunyi pepatah, lidahmu adalah harimau. Ini menggambarkan betapa besarnya pengaruh yang ditimbulkan oleh lisan. Ucapan yang terlontar dari lisan tidak lagi bisa ditarik. Ucapan itu menjadi catatan dalam kehidupan seseorang. Memang lidah bentuknya kecil, namun akibat yang ditimbulkan begitu besar, lebih besar dari bentuk lidah itu sendiri. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk berkata baik. Kalau kita tidak mampu, maka diam. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik-baik. Kalau tidak, aw liyasmut, lebih baik diam. Maka diam adalah pilihan yang terbaik. Di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, sangat penting untuk mengendalikan ucapan, tidak lepas dan melempar ucapan dengan begitu mudah. Lisan itu adalah anugerah yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Melalui lisan, manusia itu dapat berkomunikasi, mengungkapkan perasaan, menyampaikan informasi, bahkan memberi nasihat dan peringatan. Seperti inilah mempergunakan
lisan ataupun lidah yang diberikan Allah kepada seseorang itu mengajak kepada kebaikan. Melalui lisan, seseorang itu dapat menyampaikan informasi dan bahkan memberi nasihat dan peringatan. Namun, meskipun lisan dapat membawa banyak kebaikan, tapi juga bisa menjadi sumber keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Kan? Walaupun misalnya lidah ini adalah bentuknya kecil, namun bisa menjadi sumber keburukan jika tidak dijaga dengan baik. Fahfaz lisanika, peliharalah lidahmu dan berhati-hatilah menuturkannya, karena seseorang masuk ke dalam surga dan terjerumus ke dalam neraka adalah dengan lidahnya. Memang lidah tidak bertulang, tapi tajam seperti pedang. Oleh karena itu, sangat pentingnya bagi kita setiap muslim untuk menjaga lisan agar kita tidak menjadi penyebab dosa dan kebinasaan. Ma yalgis min qawli illa ladaihi qaribin atid. Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada yang di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Di ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap kata yang kita ucapkan tidak akan terlewat dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 malaikat yang selalu mencatat setiap perkataan, baik dia perkataan yang baik ataupun perkataan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu sekalian memperbanyak bicara selain berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hati, dan sejauh-jauh manusia adalah yang hatinya keras. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat, tahukah kamu siapa nanti golongan orang yang bangkrut di akhirat? Apa jawab sahabat? Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta lagi. Jawab Rasulullah, tidak. Orang yang bangkrut ataupun orang yang muflis nanti di akhirat, adalah orang yang memang sewaktu di dunia beribadah, sholat, puasa, zakat. Tapi di samping itu, seseorang yang mengungkapkan aib seseorang, mempergunakan lidahnya untuk mencaci, mengungkap keburukan orang lain, maka itulah umatku nanti yang termasuk orang yang muflis ataupun orang yang bangkrut di akhirat. Maka orang yang mampu menahan lidahnya dari perkataan yang tidak baik, maka golongan termasuk orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pendengar FM dimanapun Anda berada, kita perhatikan apakah pada ucapan yang kita sampaikan mengandung manfaat atau sebaliknya. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik kita diam. Jika bermanfaat, sampaikanlah. Tapi sebaliknya, jika tidak, tahan. Dan ini jauh lebih selamat. Karena yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mampu mengendalikan lidahnya, ia akan tergolong sebagai orang yang beruntung. Berbahagialah orang
yang dapat menahan lidahnya. Berbahagialah orang yang dapat menahan lidahnya. Berbahagialah orang yang dapat menahan lidahnya. Dari penjelasan singkat kami tadi, pendengar FM dimanapun Anda berada, dapat kita ambil kesimpulan bahwa setiap manusia itu pasti menginginkan yang namanya bahagia. Orang yang berbahagia itu adalah, menurut Rasulullah SAW, adalah orang yang asing dalam kesalehan, orang yang beriman kepada Rasulullah SAW walaupun tidak menjumpainya, dan orang yang beramal berdasarkan ilmu, dan yang keempat orang yang ikhlas dalam beribadah, dan yang kelima adalah orang yang mampu menahan lidahnya dari perkataan yang tidak baik. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua, khususnya kepada pendengar Raub FM, dan kita tergolong orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Pendengar Raub FM dimanapun Anda berada, demikianlah talkshow kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami dari Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan, dari Jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Selasa dan hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau tak terasa kebersamaan kita di sore hari ini harus berakhir. Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari perbincangan di sore hari ini ya, tahu. Bukan dari harta atau kedudukan, tapi dari hati yang ikhlas, sabar dan selalu bersyukur. Dan juga terima kasih untuk Ustazah di sore hari ini, dan tentunya untuk rekan juga yang sudah menyimak dari awal hingga akhir ya. Dan kata pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di talkshow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.